Di tempat itu, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah dikelilingi oleh banyak orang. Suasana terasa tegang. Salah satu dari mereka, seorang pria berwibawa dengan suara lantang, menyatakan bahwa berdasarkan keputusan seluruh anggota Senat, wanita yang tengah dikepung itu, bernama Hela, telah diputuskan untuk diasingkan. Hela tentu saja sangat terkejut mendengar keputusan tersebut. Tatapannya kosong, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun pria itu tak berhenti berbicara. Ia melanjutkan dengan nada serius bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan Hela dianggap terlalu berisiko dan membahayakan banyak pihak. Banyak keluhan dan kekhawatiran yang datang dari masyarakat, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil keputusan ini. Sementara pria itu terus berbicara dengan nada tegas, tokoh protagonis kita, Hela, terdiam membisu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa pria itu melakukan hal seperti ini padanya? Padahal dulu, saat pria itu hanyalah seorang pengemis yang tak berdaya di jalanan, Helalah yang menolongnya. Ia tidak hanya memberinya harapan, tetapi juga mengajarkan sihir hingga akhirnya pria itu bisa mencapai kedudukannya yang sekarang. Namun, pria itu tetap berbicara tanpa menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Ia mengatakan bahwa banyak orang merasa takut pada metode Hela yang dianggap kejam dan tak manusiawi. Tiba-tiba, Hela berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Mengasingkanku? Perlahan, ia membuka kedua matanya lebar-lebar, menatap lurus ke arah pria itu dengan sorot mata tajam. Di dalam hatinya, ia mengumpat penuh kemarahan. Ia merasa pria itu tidak tahu berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan di masa lalu. Dengan wajah datar dan tanpa emosi, pria itu meminta Hela untuk menyerah dan tidak melawan, agar nyawanya bisa diselamatkan. Ia juga menambahkan bahwa jantung sihir, sumber kekuatan utama Hela, akan dihancurkan. Namun, sebagai bentuk belas kasihan, mereka berjanji akan memberikan Hela kesempatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan tanpa gangguan. Hela menggertakkan giginya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Mereka ingin dia hidup dalam kedamaian, tapi tanpa kekuatannya, tanpa jantung sihir yang selama ini menjadi bagian dari jiwanya, ia merasa diperlakukan seolah-olah ia hanyalah wanita tua renta yang harus menjalani sisa hidup dalam keterbatasan. Amarahnya meluap. Ia mempertanyakan dalam hati, bagaimana pria itu bisa sebegitu kejamnya. Apakah dia benar-benar menganggap Hela sudah gila, sehingga berniat menghancurkan jantung sihirnya? Hela mulai menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam pikirannya, ia bertanya, siapa yang selama ini membangun negeri para penyihir ini, kalau bukan dirinya sendiri Hela Silophia? Dengan hentakan kaki itu, gelombang kekuatan sihir yang dahsyat menyebar ke seluruh penjuru tempat. Tanah bergetar, udara berdesir kuat. Melihat hal itu, pria yang bernama Melin itu pun mulai mengeluarkan aura sihirnya. Dengan tenang namun tegas, ia memperingatkan Hela bahwa ia sudah diberi kesempatan untuk hidup, dan seharusnya Hela mengambil kesempatan itu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul rantai-rantai sihir yang melesat cepat ke arah Hela. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terikat oleh rantai-rantai itu. Namun Hela tidak menyerah begitu saja. Ia berniat menghancurkan rantai-rantai itu dengan kekuatan sihirnya. Tapi saat ia mencoba mengerahkan energinya, ia terkejut. Kekuatan sihirnya seakan-akan menguap begitu saja. Ia panik. Dan saat itu juga, ia menyadari jenis rantai apa yang tengah mengikat tubuhnya. Dengan penuh amarah, ia berteriak memanggil nama pria itu, Melin. Dengan ekspresi tenang, Melin menjawab, sepertinya kau sudah tahu jenis rantai itu. Ya, rantai itu adalah versi penyempurnaan dari apa yang pernah kau ciptakan sendiri. Ia menatap Hela dengan dingin, lalu melanjutkan, penelitianmu terlalu berbahaya. Semua yang kau lakukan adalah sebuah ancaman bagi dunia ini. Hela terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Bukan hanya tubuhnya yang tak dapat bergerak, bahkan suaranya pun tak mampu keluar. Ia benar-benar terkekang. Sementara itu, Melin mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi dan memberikan perintah kepada semua orang yang hadir untuk bersiap-siap. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua mengikuti instruksinya, mulai membacakan mantra sihir secara serempak. Pemandangan itu membuat hati Hela teriris. Mereka semua patuh pada Melin tanpa ada keraguan. Hela sadar bahwa semua ini bukanlah keputusan yang dibuat dalam sehari atau 2 hari. Ini adalah pengkhianatan yang telah direncanakan sejak lama. Hela merasa sangat terpukul. Ia tidak menyangka telah dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia percayai. Kata orang zaman dahulu, kita tidak akan bisa berkata-kata saat kita terlalu marah. Pikir Hela dalam hati. Lehernya terasa panas, tengkuknya seperti terbakar. Amarahnya begitu hebat, hingga ia merasa darahnya mulai mendidih dan seakan mengalir keluar dari setiap pori-porinya. Hela hanya bisa terdiam tanpa suara, meratapi nasib hidupnya yang amat menyedihkan. Ia bahkan masih mengingat dengan jelas bahwa baru kemarin ia tertawa dan bercanda dengan Melin. Dengan penuh kasih sayang, ia mengatakan kepada Melin bahwa Melin bukan hanya muridnya, tapi juga bagian dari keluarganya, seseorang yang sangat ia cintai. Melin bukan hanya seorang murid, melainkan juga sahabat dan rekan seperjuangan yang telah melalui banyak hal bersamanya, dalam hidup maupun dalam situasi genting antara hidup dan mati. Bagi Hela, Melin adalah satu-satunya orang yang berarti dalam hidupnya.
Namun kini, Melin justru berdiri bersama sekelompok penyihir lain, melantunkan mantra-mantra sihir yang membentuk simbol bercahaya di lantai, mengelilingi tubuh Hela yang terikat. Hela menatap simbol itu tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tahu betul, ini adalah sihir pemusnahan total, sihir yang dirancang untuk menghapuskan keberadaan seseorang secara menyeluruh, tubuh, jiwa, bahkan kekuatan sihirnya. Ironisnya, Melin mengaktifkan sihir tersebut dengan menggunakan alat pengontrol sihir yang justru diciptakan oleh Hela sendiri. Kini, alat itu telah berbalik arah menjadi alat penghancurnya. Melin ingin memusnahkan Hela sepenuhnya, tanpa menyisakan apapun. Hela hanya bisa merasakan kesedihan yang dalam. Ia menatap Melin dan, dengan suara yang lirih namun penuh luka, bertanya kenapa Melin tega melakukan hal keji ini kepadanya. Namun Melin tetap diam, tak memberikan jawaban sepatah kata pun. Hela menunduk, merasa hancur. Ia tak menyangka bahwa Melin akan tetap membisu, bahkan ketika situasi mereka telah sampai pada titik tak bisa kembali seperti ini. Mantra sihir pemusnahan mulai menunjukkan reaksi. Cahaya di sekelilingnya mulai menyala, sementara para penyihir lainnya terus merapalkan mantra tanpa henti. Hela hanya bisa terdiam, terikat rantai sihir, tanpa harapan. Ia berpikir bahwa tak akan ada satupun orang yang akan merasa iba atau mencoba menyelamatkannya. Ia tak pernah menyangka bahwa akhir hidupnya akan semenyedihkan dan setragis ini. Cahaya sihir pun mulai bersinar terang, menyilaukan pandangannya. Hela menjerit, suara tangis dan kemarahannya menggema. Seorang penyihir kemudian memanggil nama sang pendeta agung, Melin. Melin tak menjawab, tetapi langsung mengangkat tongkat sihirnya yang kini menyala dengan cahaya hijau menyilaukan. Hela pun menjerit penuh amarah. Dengan suara penuh kutukan, ia menyatakan bahwa ia tak akan pernah memaafkan Melin, bahkan jika ia harus hidup kembali sebagai mayat hidup. Dengan segenap kemarahannya, Hela bersumpah bahwa ia akan membunuh Melin. Meski harus melompati batas waktu, terlahir kembali berkali-kali, ia akan terus membawa dendam itu. Melin, yang telah mengkhianatinya dan merebut nyawanya, tidak akan luput dari balas dendamnya. Namun Melin tetap tenang. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa Hela tak akan bisa melakukan apapun tanpa kekuatan sihirnya. Dan dengan tatapan tajam, Melin menambahkan bahwa kini Hela akan menjadi sosok yang selama ini Hela remehkan, yaitu menjadi seorang manusia biasa yang lemah dan tidak berguna. Ucapan itu menusuk hati Hela. Ia merasa seperti seorang penjahat di mata Melin. Melin bahkan menambahkan bahwa tanpa sihir dan tanpa alat pengontrol sihir hitam, Hela bukanlah siapa-siapa. Hela marah bukan main. Ia menatap Melin dengan mata merah membara, penuh kemarahan dan kekecewaan. Dalam hatinya, Hela bertanya-tanya, apakah dirinya, penyihir agung Hela Silopia, pemimpin negeri ini, akan benar-benar mati dengan cara sehina ini? Dengan wajah tanpa ekspresi, Melin akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Hela. Hela terdiam menatapnya, bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Melin bisa mengucapkan selamat tinggal dengan setenang itu? Apakah dirinya tak lagi berarti apapun di hati Melin? Dan sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, Hela mengumpat dalam hati, bahwa Melin adalah pengkhianat terkutuk. Setelah itu, ia merasa seakan-akan dirinya melayang di tengah kegelapan pekat. Ia merasa begitu lama terombang-ambing tanpa arah, seolah jiwanya melayang tanpa raga. Sunyi, hampa, gelap. Namun, dalam kehampaan itu, ia melihat secercah cahaya. Ia bertanya-tanya, apakah ini jalan menuju surga atau neraka? Namun tekadnya tetap kuat, ia ingin bereinkarnasi. Ia ingin kembali. Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Ia merasa sangat aneh. Pandangannya dipenuhi oleh kemilau lampu gantung mewah, sebuah chandelier. Ia bertanya-tanya, apakah di akhirat ada benda seperti itu? Kenapa tempat ini begitu luas dan tinggi? Apakah ini tempat tinggal para raksasa? Ia mencoba bangkit dan berjalan, tetapi tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan tangannya. Ia juga tak bisa mengucapkan kata-kata. Yang terdengar hanyalah suara aneh dari mulutnya. Abo! Hela terkejut. Ia mencoba lagi mengeluarkan suara, tetapi hanya terdengar, abo, wu, bo. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang berkata, dia menangis. Hela masih bingung, tak memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia mengangkat tangannya, dan saat itu ia baru menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Dirinya telah bereinkarnasi, menjadi seorang bayi. Hanya suara, bo, yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanyalah gumaman aneh. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya telah bereinkarnasi? Namun ia segera menepis pikiran itu karena terdengar sangat aneh. Mana mungkin seseorang bereinkarnasi dengan membawa seluruh ingatan dari kehidupan sebelumnya? Meski tubuhnya tak bisa digerakkan sepenuhnya, ia tetap merasa bersyukur karena dirinya masih hidup. Ia menganggap ini sebuah keberuntungan besar, meski saat ini ia tak mampu mengendalikan tubuh mungilnya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di hadapannya, membuat Hela terkejut bukan main. Wanita itu tampak kesal dan mengeluh karena Hela dianggap terlalu berisik. Dengan wajah masam, wanita itu menyodorkan dot ke arah mulut Hela dan memintanya untuk menggigitnya agar diam. Tak lama kemudian, wanita itu mengibaskan kain yang dipenuhi debu ke udara.
Hella hanya bisa berteriak dalam hati, merasa terganggu karena debu yang berterbangan membuatnya nyaris bersin. Ia mulai bertanya-tanya mengapa pelayan itu memperlakukan seorang bayi seperti dirinya dengan cara yang begitu sembrono. Bukankah bayi adalah aset berharga bagi sebuah bangsa? Ia mengingat masa lalu di negerinya, di mana bayi penyihir sangat dihargai dan dilindungi. Namun sekarang, dirinya, yang kembali dalam wujud bayi, justru diperlakukan seakan tidak berharga. Perlahan, ia merasa tubuhnya bisa mulai bergerak. Perasaan senang menyelimutinya saat menyadari bahwa ia mampu berguling-guling, bahkan mencoba merangkak keluar dari tempat tidurnya. Saat itu, ia benar-benar memastikan bahwa dirinya telah terlahir kembali sebagai seorang bayi. Ia termenung, mengenang betapa keras dirinya bekerja di kehidupan sebelumnya. Ia berhasil hidup tenang setelah melewati berbagai rintangan. Namun kini, semua itu hilang begitu saja. Ia menjadi bayi mungil yang kurus dan tak berdaya. Ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa nasibnya harus berubah sedrastis ini? Meski begitu, ia berusaha menguatkan hati dan pikirannya. Ia mencoba menerima kenyataan pahit yang kini harus dijalani, lalu berpikir sejenak untuk menenangkan diri. Ia menyadari satu hal, dirinya bukanlah bayi yang baru lahir. Ia merasa aneh, apakah ia merasuki tubuh bayi ini? Ataukah ini benar-benar reinkarnasi? Ia mulai penasaran dengan tahun dan bulan saat ini, serta di mana ia berada. Selain itu, ia mempertanyakan mengapa kamar ini begitu sepi dan sunyi. Lalu, terdengar suara pelayan mengeluh. Wanita itu bersungut-sungut karena mendapat tugas menjaga bayi minggu ini, dan bahkan mengutuk nasibnya sendiri. Mendengar keluhan itu, Hella menyadari bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa kekaisaran. Ia terkejut. Saat pelayan melihat Hella bisa berguling, ia sempat terkejut, tapi kemudian mengabaikannya. Ia menganggap hal itu wajar karena Hella adalah bayi dari darah campuran. Namun Hella mengenali aksen khas dari pinggiran kekaisaran yang digunakan oleh sang pelayan. Seketika itu juga, ia menyimpulkan bahwa tempat ini adalah kekaisaran Heron. Mengingat nama kekaisaran itu, Hella diliputi amarah. Ia teringat pada Melin, si bedebah yang juga berasal dari kekaisaran ini. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Yang terpenting saat ini adalah ia masih hidup dan tidak kehilangan ingatan. Awalnya kepalanya terasa kosong, namun kini pikirannya kembali aktif. Ia mulai merasa tak nyaman tinggal di tempat sempit seperti ini. Ia berusaha memanggil pelayan itu agar menurunkannya dari tempat tidur. Namun lagi-lagi hanya suara, "Bo-bo-bo," yang keluar dari mulutnya. Ia mengeluh dalam hati karena pelayan itu tak merespons. Apalagi ternyata sang pelayan memakai penyumbat telinga, membuat suara Hella tak terdengar sama sekali. Ia pun memandang meja di sudut ruangan dan berpikir, mungkinkah ia masih bisa menggunakan sihir? Dengan susah payah, ia membaringkan tubuhnya dan mencoba memusatkan konsentrasi. Ia tahu ini akan terlihat konyol, seorang bayi yang berpose dan bersuara aneh demi mencoba sihir. Tapi tiba-tiba, suara benda pecah terdengar. Hella tersenyum dalam hati. Ia merasa bersyukur karena kekuatannya masih ada, meski sangat lemah. Pelayan terlihat kebingungan melihat benda yang seharusnya aman kini pecah begitu saja. Kekuatan sihirnya memang tak terasa kuat seperti dulu, tapi ia yakin lambat laun akan pulih. Ia mulai merancang rencana untuk melarikan diri dari tempat ini, lalu kembali ke Silopia, dan membalas dendam. Namun apa daya, ia merasakan kaki dan tangannya terlalu lemas. Ia bertanya-tanya, apakah ia sudah cukup umur untuk memulai pelatihan? Apakah ia sudah berusia 10 bulan? Ia frustrasi, memikirkan bagaimana ia bisa membalas dendam dengan tubuh selemah ini. Sementara itu, si pelayan kembali mengeluh bahwa hari-harinya selalu dipenuhi kesialan. Hella pun menyadari bahwa ia tidak bisa langsung membalas dendam dalam tubuh bayi. Ia harus bersabar, menunggu hingga tubuhnya cukup kuat. Namun, ia juga tidak ingin terus-menerus berdiam di tempat tidur sempit seperti ini. Maka ia memutuskan untuk kembali melatih kekuatannya. Ia mulai mengangkat tubuhnya perlahan hingga melayang. Dengan hati-hati, ia mengontrol kekuatannya agar tidak terjatuh. Akhirnya, tangannya berhasil menyentuh lantai. Ia bertekad untuk keluar dari kamar ini dan mencari tahu di mana ia berada. Namun, baru beberapa langkah merangkak, ia merasakan nyeri di lututnya. Ia mengeluh dalam hati, mengapa kamar ini tidak diberi karpet? Apakah mereka tidak peduli pada bayi? Tiba-tiba, ia diangkat secara kasar. Pelayan itu memandangnya dengan kaget, bertanya dengan nada tinggi bagaimana Hella bisa keluar dari tempat tidur. Saat itu Hella tersadar bahwa ia lupa mengantisipasi kehadiran pelayan itu. Pelayan itu terus menginterogasinya. "Apa kau berguling turun dari tempat tidur?" tanyanya curiga. Hella hanya diam dan menatapnya, lalu mencoba memasang ekspresi polos dan lucu. Ia tahu ini cara terbaik untuk menghindari masalah. Ia melihat bayangannya di mata sang pelayan, mata peraknya yang khas membuatnya sadar bahwa saat ini ia memang berada di Kekaisaran Heurons. Pelayan kemudian mengembalikannya ke tempat tidur dan mengeluh karena merasa tugas ini menyebalkan. Ia menyuruh Hella untuk tidur nyenyak saja, lalu berlalu begitu saja. Hella menguap perlahan. Matanya mulai berat dan berkedip lemah. Saat itu, ia melihat Dot mengarah ke wajahnya. Ia tahu, tak ada pilihan lain.
Ia harus menggigit dot itu lagi. Tak terasa, 1 bulan pun telah berlalu. Hela mulai merasakan kebosanan yang luar biasa di tempat itu. Ia pun telah berhenti melakukan perlawanan, seolah menerima keadaan yang mengekangnya. Meski begitu, Hela tidak sepenuhnya pasrah. Ia masih terus mengamati setiap gerak-gerik yang terjadi di dalam kamar tempat ia dikurung. Berkat ketekunannya dalam memperhatikan lingkungan sekitar, Hela berhasil menemukan beberapa hal penting. Ia menyadari bahwa para pelayan yang datang silih berganti setiap minggunya, dan kebanyakan dari mereka tampak acuh tak acuh terhadap dirinya. Ia merasa dirinya hanya dianggap sebagai beban, seperti tugas piket yang menyusahkan. Para pelayan seolah saling melempar tanggung jawab, hingga akhirnya hanya 1 orang pelayan saja yang benar-benar datang untuk merawatnya setiap hari. Akibatnya, Hela kesulitan mendapatkan informasi penting yang sangat ingin ia ketahui. Saat ini, seorang pelayan menyodorkan botol susu kepadanya, menyuruhnya untuk segera menghabiskannya. Hela mulai merenung. Ia menduga bahwa para pelayan mungkin memiliki tugas lain yang lebih penting, sehingga setelah memberi makan dirinya, mereka tak akan kembali dalam kurun waktu 4 hingga 5 jam. Hal itu membuatnya sedikit senang karena berarti ia akan ditinggal sendiri untuk sementara waktu. Penemuan kedua yang ia sadari tentang dirinya sendiri, adalah bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa ia harus terus-menerus menggigit empeng kotor dan lusuh itu. Anehnya, jika ia tidak menggigit empeng tersebut, ia akan merasa sangat mengantuk, sesuatu yang ia sadari setelah mencobanya sebanyak 3 kali. Kesadaran ketiganya adalah bahwa tempat ini adalah kediaman Duk Clown dari Kekaisaran Heiron. Ia pernah mendengar banyak kisah mengenai kekaisaran tersebut, terutama mengenai keluarga Clown yang terkenal akan mata silver mereka yang misterius. Konon, pada suatu hari, ada seorang wanita cantik yang turun dari langit. Wanita itu memiliki bola mata perak yang berkilau dan jatuh cinta pada seorang manusia. Dari hubungan cinta tersebut, lahirlah seorang anak yang memiliki mata silver, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia manusia. Diduga karena keturunan darah bangsawan dari langit, semua keturunan dari wanita itu pun mewarisi mata silver yang khas. Salah satu keturunannya bahkan memiliki peran penting dalam pembentukan Kekaisaran Heiron. Kesetiaan orang itu begitu besar hingga sang kaisar merasa takjub dan menjadikannya sebagai sahabat terdekatnya. Berdasarkan informasi yang telah ia kumpulkan, Hela menyimpulkan bahwa dirinya adalah bagian dari keturunan keluarga Clown. Namun, ia merasa bingung dengan statusnya. Ia tahu bahwa dirinya bukan dari golongan rakyat biasa, tetapi ia juga menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar diterima di keluarga itu. Ia hanyalah bayi perempuan berusia 10 bulan dari Duk termuda. Ia juga mendengar dirinya disebut sebagai anak campuran, dan mulai bertanya-tanya apakah ia sebenarnya adalah anak haram. Pikiran itu membuatnya teringat akan Charente Clown, seseorang yang dikenal gila dan berdarah dingin. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia adalah putri dari Charente Clown? Pikiran itu membuat Hela syok dan ketakutan. Ia mencoba menepis pikiran tersebut, berharap bahwa lebih baik jika Deshar Clown berselingkuh dan dirinya adalah hasil dari hubungan gelapnya. Dengan begitu, setidaknya ia bukan anak dari Charente Clown. Kesimpulan keempatnya adalah bahwa ia membenci Charente Clown. Lalu kesimpulan kelimanya, jika ia memang benar-benar anak dari hasil perselingkuhan Deshar Clown, berarti ia dan Charente Clown adalah saudara, sebuah kenyataan yang membuat Hela merasa tertekan dan gelisah. Ia bahkan tidak sanggup membayangkan harus memanggil Charente dengan sebutan, kakak. Ia mulai merasa bahwa ia tidak ingin hidup dalam keluarga yang berantakan seperti ini. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar yang ia pikirkan adalah dengan menggunakan sihir. Namun, karena seluruh kekuatannya telah menghilang, satu-satunya yang bisa ia andalkan sekarang adalah sedikit kekuatan sihir yang tersisa dalam tubuh bayinya itu. Ia mulai bersiap-siap, bertekad untuk mencari panti asuhan setelah berhasil keluar dari kediaman ini. Panti asuhan yang tidak akan membuatnya merindukan keluarga, tempat yang tak akan menjadi titik lemahnya. Karena kini ia menyadari bahwa keluarga hanya akan menjadi kelemahan terbesarnya. Sementara itu, keluarga Clown adalah keluarga pendekar pedang yang sangat hebat. Bahkan, kemampuan berpedang mereka jauh melampaui para penyihir. Mereka juga dikenal sering bertentangan dengan Silopia, dan juga kerap berselisih satu sama lain. Hela pernah mendengar bahwa rahasia militer kekaisaran disimpan di ruang bawah tanah kediaman ini. Ia bertekad untuk mengambilnya suatu saat nanti. Tapi sebelum itu, ia memutuskan untuk mengelilingi rumah ini terlebih dahulu, demi mengenal medan dan mencari celah pelarian. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah empengnya yang lusuh. Ia pun memutuskan untuk mencuci empeng kotor itu terlebih dahulu sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Ia pun mulai melayang perlahan, menelusuri udara dengan gerakan lembut dan hati-hati, berusaha mencari tempat yang cocok untuk mencuci empeng kesayangannya yang sudah kotor dan tidak nyaman lagi digunakan. Dengan penuh tekad, ia menyusuri setiap sudut kediaman yang besar dan luas, berharap ada tempat yang bisa membantunya membersihkan benda kecil yang sangat berarti baginya itu. Namun, seiring waktu berjalan, rasa kesal mulai tumbuh dalam hatinya. Ukuran tubuhnya yang mungil pun terasa sangat berat untuk menombang tubuhnya sendiri. Untuk terus menggunakan sihirnya ia sudah sangat berusaha mengeluarkan semua kekuatannya di dalam tubuh bayinya itu.
Tubuh bayi itu membuatnya sulit bermanuver di antara lorong-lorong dan ruangan yang sangat besar dan luas. Ia merasa bahwa perjalanan ini akan memakan waktu yang sangat lama, dan tubuh kecilnya tak akan mampu menjelajahi seluruh area dengan cepat. Meski demikian, ia tetap bersikeras untuk melanjutkan pencarian. Baginya, empeng itu bukan hanya sekadar benda biasa. Ia merasa bahwa empeng tersebut sangat pas di mulutnya, memberikan rasa nyaman, aman, dan ketenangan yang luar biasa. Ada semacam kekuatan lembut dari empeng itu yang menenangkan pikirannya setiap kali kegelisahan muncul. Ia bahkan tidak menyangka bahwa dirinya, Hela Silophia, bayi kecil yang tahu banyak tentang dunia, bisa merasa tenang hanya dengan empeng kecil seperti itu. Karena itulah, ia memutuskan untuk mencucinya. Ia tidak tahan lagi melihat empeng yang kini tampak kotor, kusam, dan tak layak dipakai. Bau dan bekas noda yang menempel membuatnya merasa risih, seolah benda itu tak lagi bisa memberikan kenyamanan seperti sebelumnya. Setelah melayang dan mencari selama beberapa waktu, akhirnya ia menemukan tempat yang tampaknya bisa digunakan untuk mencuci empeng tersebut. Sebuah kolam air mancur yang terletak di halaman tengah kediaman itu. Airnya yang jernih memancar dengan irama tenang, menciptakan percikan yang memantul di terpa sinar matahari. Namun, saat ia mendekat, ia terkejut. Ia tidak pernah mengira bahwa kolam air mancur itu begitu tinggi dan besar. Dari sudut pandangnya yang rendah, ia tidak bisa melihat bagian dalam kolam sama sekali. Dinding kolam terlihat kokoh dan menjulang, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Ia sempat ingin kembali, mundur dari niatnya, karena takut dan ragu. Namun, ia mengingat kembali betapa sulitnya perjalanan yang telah ia tempuh sejauh ini. Ia telah melayang jauh, mengatasi rasa takut dan kelelahan demi satu tujuan, mencuci empengnya. Maka ia pun menguatkan tekad, menepis rasa ragu, dan memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu. Terdengarlah suara air yang bergemericik lembut, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Di saat yang sama, terlihat seorang pria parubaya dengan penampilan berwibawa berdiri di dekat kolam, seolah merasakan ada sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, ia melihat Hela tengah berusaha memanjat sisi kolam air mancur itu dengan susah payah. Pria itu pun bertanya dengan nada heran, "Apa itu?" Seorang pelayan yang berdiri di dekatnya menjawab dengan sopan, "Itu seorang bayi, Tuan." Namun, pria itu, yang tak lain adalah Desha Klowun, kepala keluarga dari rumah besar itu, langsung membentak pelayannya dengan suara lantang, "Aku tahu itu. Apa kau tidak tahu siapa bayi itu sebenarnya?" Tatapannya tajam, penuh dengan kewaspadaan. Ia bertanya mengapa bayi bisa sampai ke tempat seperti ini tanpa pengawasan. Sang pelayan pun menjelaskan dengan suara yang sedikit gugup bahwa bayi tersebut adalah putri dari putra bungsu Tuan Desha yang telah meninggal dunia. Desha terdiam sesaat. Ia sangat terkejut mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa bayi itu adalah cucunya sendiri, anak dari mendiang Balian, putra bungsunya yang belum lama ini wafat. Ia tahu betul bahwa bayi itu baru saja lahir beberapa bulan lalu. Sekarang, melihatnya berada sendirian di dekat kolam, membuat hatinya diliputi rasa khawatir dan pertanyaan. Tak lama kemudian, datanglah putranya yang lain, Charente. Ia berjalan dengan langkah tenang namun penuh wibawa, dan bertanya dengan nada penasaran, "Ayah sedang apa di sini?" Saat matanya menangkap sosok bayi kecil yang tengah memanjat kolam, ia langsung bertanya, "Siapa bayi itu?" Desha menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak dari adiknya, anak yang ditinggalkan oleh wanita misterius setelah adiknya pergi dari rumah. Charente menatap bayi itu tanpa ekspresi, namun sorot matanya menunjukkan rasa kecewa yang dalam. Dalam hati, ia merasa menyesal karena bahkan adiknya sendiri tidak mampu melindungi hidupnya, dan sekarang justru meninggalkan seorang bayi yang tak berdosa. Tiba-tiba, Hela tergelincir sedikit dan hampir terjatuh dari pinggiran kolam. Desha tersentak, wajahnya berubah panik, namun untungnya bayi itu berhasil mendarat dengan selamat di tempat yang lebih aman. Kepala keluarga itu menghela napas lega, merasa sedikit tenang. Charente kemudian mulai memancarkan aura kekuatannya. Udara di sekitarnya terasa berubah, penuh tekanan. Ia menyatakan dengan suara dingin dan tegas bahwa jika bayi bisa sampai ke tempat berbahaya seperti ini, maka para pelayan telah gagal menjalankan tugas mereka dengan baik. Seketika para pelayan yang berada di dekatnya menjadi pucat pasi, tubuh mereka gemetar karena takut. Namun Desha segera mengangkat tangan, meminta Charente untuk menahan kekuatannya. "Sudahlah, jangan terlalu keras pada mereka," katanya. Charente menoleh dan menjawab dengan dingin, "Ayah terlalu lembut." Namun Desha tidak tinggal diam, dan membalas, "Kau yang terlalu mudah marah." Charente hanya diam. Ia menatap lurus ke depan tanpa ekspresi, namun sorot matanya tetap tajam dan tajam seperti bilah pedang. Sementara itu, Hela tetap berusaha keras untuk meraih air dari dalam kolam. Ia mengulurkan tangan kecilnya berulang kali, namun tetap saja tidak bisa menyentuh permukaan air. Ia merasa frustrasi, tidak tahu harus bagaimana lagi. Bahkan jika ia mencoba ratusan kali, empeng itu tidak akan pernah bisa menyentuh air karena tubuhnya yang terlalu pendek. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan penuh semangat, ia mencoba menggunakan sihir kecil yang ia miliki. Ia mengerahkan konsentrasi, memusatkan energi, berharap sesuatu terjadi. Namun,
Tak ada satupun keajaiban muncul. Tak ada air yang terangkat, tak ada cahaya, tak ada perubahan. Ia menyadari bahwa sulit baginya untuk fokus dalam posisi berdiri seperti itu. Tapi ia juga merasa tidak pantas melakukan posisi yang aneh dan memalukan hanya untuk mencuci empengnya. Apalagi jika itu berarti harus berbaring telentang di tengah hari, di ruang terbuka seperti ini. Ia juga mulai berpikir, bagaimana jika ada orang yang melihatnya dalam kondisi seperti itu? Bukankah itu akan sangat memalukan? Ia merasa sangat kesal, begitu jengkel hingga tanpa sadar mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh seperti tangisan bayi, suara yang justru membuat amarahnya semakin memuncak. Rasa frustrasi yang menumpuk dan energi yang terkuras membuat tubuhnya akhirnya lemas, dan ia pun terduduk di lantai tanpa daya. Namun tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada kerumunan orang yang mengelilinginya. Ia terkejut bukan main. Banyak mata memandangnya dengan ekspresi penuh tanya. Dalam kerumunan itu, ia mengenali dua sosok yang sangat familiar, Deshar dan Charente, dua orang yang membawa banyak kenangan dan peristiwa besar dalam hidupnya. Hella menatap mereka lekat-lekat. Ia bisa memastikan bahwa ajalnya mungkin sudah tidak jauh lagi. Penampilan mereka hampir tidak berubah sejak terakhir kali ia melihat mereka, seolah waktu berhenti bagi mereka berdua. Ada kegelisahan yang tumbuh di dadanya, tetapi bersamaan dengan itu muncul juga rasa syukur yang mendalam karena saat ini ia tidak menggunakan sihir. Keputusan itu terasa seperti penyelamat dalam situasi genting ini. Bagi Hella, Charente Clown adalah sosok yang sangat merepotkan. Ia bukan hanya tajam dalam berpikir, tetapi juga sangat cepat menganalisis situasi. Kecepatan berpikir dan strategi yang ia miliki membuatnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Selain itu, Charente memiliki pemahaman yang dalam tentang bagaimana cara melawan sihir, menjadikannya ancaman besar bagi siapapun yang bergantung pada kekuatan magis. Saat pertama kali Hella bertemu dengannya di usia 16 tahun, ia masih polos dan lugu, sementara Charente sudah menunjukkan sikap dingin dan angkuh. Ia tak peduli pada siapapun kecuali mereka yang memiliki darah bangsawan. Ia hanya mau berhadapan dengan orang-orang yang setara dengannya dalam garis keturunan dan kekuasaan. Di sisi lain, Deshar Clown justru lebih menyulitkan dalam aspek yang berbeda. Ia sering membuat Hella terpojok, bukan secara fisik, tetapi melalui kata-kata tajam dan pengalaman hidup yang jauh lebih matang. Perdebatan dengannya seringkali membuat Hella kalah telak, sehingga ia harus menunda jawabannya dan memikirkan strategi dengan hati-hati sebelum rapat atau pertemuan diplomatik berikutnya. Namun dari situlah Hella belajar. Ia memperbaiki kekurangannya sedikit demi sedikit, menyerap pengalaman dari setiap kegagalan dan selisih pendapat. Ia memperkaya pengetahuannya dan mengasah ketegasannya. Semua itu dilakukan demi mempertahankan dan melindungi negara yang ia cintai dengan sepenuh tenaga, negara yang menjadi pusat seluruh pengorbanan dan kesetiaannya. Kini, ia hanya bisa terduduk diam sambil menggigit empeng di mulutnya, tindakan refleks yang menunjukkan ketegangan yang masih tersisa dalam dirinya. Sebuah ide perlahan muncul di benaknya, memunculkan cahaya tipis di wajahnya. Ia tersenyum kecil, penuh keyakinan, dan berpikir bahwa kali ini ia bisa menang. Ia yakin, jika rahasia militer musuh terbongkar, tidak ada satupun keluarga yang akan mampu bertahan. Dengan semangat yang perlahan tumbuh, ia mulai menggerakkan tubuh mungilnya dan mengeluarkan suara-suara pelan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia belum kalah. Namun di tengah situasi itu, terdengar suara dingin dari Charente yang menegur pelayannya. Nada suaranya menusuk dan tegas, karena pelayan tersebut hanya berdiri diam, tidak segera membawa bayi itu kembali ke kamarnya. Dengan wajah panik dan gerakan tergesa-gesa, si pelayan segera mengangguk dan menyatakan kesiapannya untuk membawanya kembali. Ia berlari dan berteriak sambil mendekati Hella, berusaha menangkapnya kembali. Melihat sosok ayah dan anak itu berdiri tidak jauh darinya, Hella merasa muak. Ia mengutuk mereka dalam hati, menyebut mereka sebagai manusia yang licik, penuh tipu daya. Ia pun segera bergerak, berlari kecil dan terus merangkak menjauh sejauh yang ia bisa, berusaha meloloskan diri. Si pelayan yang kewalahan terus berteriak memintanya berhenti, tetapi Hella mengabaikannya sepenuhnya. Hella mengeluh dengan suara keras tapi yang keluar hanya suara aneh seorang bayi. Ia berpikir bahwa cepat atau lambat dirinya akan jatuh sakit jika terus-menerus menggigit empeng kotor seperti itu. Pemikirannya mengandung nada putus asa. Pemandangan itu, seorang bayi yang berusaha melarikan diri dari kejaran seorang pelayan, membuat ayah dan anak yang berdiri di sana hanya bisa terdiam membeku. Charente melirik sekilas ke arah Hella, lalu bergumam dengan nada mengejek, "Bayi itu seperti kecoa." Ucapan itu membuat ayahnya terkejut dan tersentak. Tidak menyangka anaknya bisa berbicara sekejam itu. Namun sebelum ia bisa menanggapi, Charente menambahkan dengan nada dingin, "Ayah sendiri yang membiarkannya sampai seperti ini." Charente menyadari bahwa darah campuran seperti Hella tidak mungkin mewarisi nama keluarga Clown. Ia bahkan tidak sanggup menyebutnya sebagai keluarga, apalagi mengakuinya sebagai darah daging sendiri. Sementara suara teriakan pelayan yang tak kenal lelah terus menggema, kepala keluarga hanya diam terpaku. Ia menatap pemandangan di depannya dalam diam, lalu berbalik pergi sambil berkata pelan, "Tanpa nasihat anakku pun, aku sudah tahu semuanya." Pelayan itu terus mengejar Hella dengan ekspresi panik di wajahnya, berlari kecil sambil sesekali hampir tersandung oleh gaunnya sendiri. Sementara itu, Hella, dengan segenap tenaga yang tersisa,
merangkak secepat kilat menjauh, berusaha melarikan diri dari kejaran si pelayan. Namun, nasib berkata lain. Tiba-tiba, tanpa sempat mengambil napas, tubuh mungilnya tertangkap juga. Pelayan itu menghela napas panjang dan mengeluh dengan suara kesal. Aku pasti dimarahi lagi karena ulah si kecil ini. Wajahnya tampak lelah dan frustasi. Sementara itu, Hela merasa sangat kecewa, hatinya diliputi rasa putus asa. Ia sudah merangkak sejauh mungkin, berusaha dengan sepenuh hati untuk lolos, tetapi tetap saja ditangkap dengan mudah. Ia merasa dirinya lemah, menyedihkan, dan tidak berdaya. Akhirnya, dengan perasaan hancur, Hela dibaringkan kembali ke tempat tidurnya yang lembut namun membuatnya frustasi. Ia hanya bisa mengemut ibu jarinya dengan tatapan kosong ke langit-langit. Kepalanya penuh dengan pikiran yang berputar-putar, namun tak bisa diungkapkan. Sementara itu, pelayan mulai merenung, menyadari bahwa akhir-akhir ini nona kecilnya tampak jauh lebih tenang dan tidak seaktif biasanya. Ia mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang aneh namun belum bisa menjelaskannya. Kemudian, dengan nada kesal dan ketus, pelayan itu berkata, "Gigit saja empeng itu dan diamlah." Ucapan yang tajam itu membuat Hela terdiam seketika, matanya melebar karena terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Pelayan itu tampak kesal bukan main. Ia merasa Hela terlalu berisik untuk ukuran bayi, dan ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang membuat bayi ini bisa tertawa, menangis, dan bergerak begitu aktif setiap hari. Bahkan, dalam kekesalannya, ia sempat menyebut Hela sebagai darah campuran dengan nada sinis dan penuh prasangka. Sementara itu, Hela merasa bingung dan heran. Ia tidak paham mengapa dirinya bertingkah seperti orang gila belakangan ini. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya yang kecil ini. Pelayan itu kembali bersuara, kali ini dengan suara yang lebih tenang namun tetap mengandung sindiran. Kalau kamu lahir sebagai darah campuran dalam keluarga kaya seperti ini, hidupmu akan lebih nyaman. Tak perlu bekerja, tak perlu pusing, tinggal makan, tidur, dan main saja. Namun, dalam hati Hela membantah keras. Nyaman apanya? Aku justru terjebak dalam tubuh mungil ini, hidup dalam ruangan penuh debu dan sempit seperti penjara, tanpa kebebasan sedikit pun. Pelayan itu melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada lega. Ia berkata bahwa karena Hela lebih tenang akhir-akhir ini, pekerjaannya pun menjadi jauh lebih ringan dan santai selama seminggu terakhir. Mendengar kata, seminggu, Hela tersentak. Seminggu? Maksudnya aku sudah melakukan semua ini selama 7 hari penuh. Ia merasa kesal, marah, dan sedikit putus asa. Rutinitasnya hanya berputar pada hal-hal sepele dan memalukan. Makan, minum, buang air, lalu makan lagi, tidur, dan buang air lagi. Siklus tak berujung yang membuatnya merasa seperti boneka tak berjiwa. Baru kali ini ia menyadari bahwa semua itu berlangsung tanpa ia sadari, karena empeng yang selalu ada di mulutnya. Ia merasa empeng itu telah menghambat kemampuan berpikirnya, membuat pikirannya lambat dan tak fokus. Ia mengingat terakhir kali melihat empeng itu terjatuh di lantai yang kotor dan penuh debu. Bahkan, dari kejauhan, ia bisa mencium aroma tak sedap yang menyengat dari benda kecil itu. Ia mulai panik. Apakah empeng ini sudah berjamur? Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah tubuh bayi yang memiliki kekuatan sihir bisa membersihkan dirinya secara alami? Ia ingat bahwa para penyihir biasanya tidak mudah jatuh sakit karena sihir mereka melindungi tubuh dari penyakit. Namun, banyak juga yang tak mampu mengendalikan kekuatan mereka sehingga tubuh mereka menjadi lemah dan sakit-sakitan. Karena itulah, Hela sadar bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak bisa membiarkan kekuatan sihir dalam tubuh bayi ini tumbuh tanpa kendali. Dan untuk bisa berpikir dengan jernih, ia merasa perlu menggigit empeng itu kembali, meski empeng itu kini tampak menjijikkan. Namun, setiap kali ia menggigit empeng itu, ia merasa pikirannya semakin tumpul. Ia merasa makin bodoh. Seandainya saja aku bisa menggunakan semua sihirku sekarang juga, maka semuanya bisa segera berakhir, pikirnya frustasi. Namun, ia tahu bahwa ia telah bekerja keras hingga sejauh ini, menjalani semua ini dengan sabar dan tekad yang kuat. Ia tak bisa menyerah sekarang. Karena itu, kali ini ia mengambil keputusan penting. Ia harus mencuci empeng itu. Dengan tekad yang membara, ia mulai bergerak. Dari tempat tidurnya yang empuk, ia menjatuhkan diri ke lantai, lalu merangkak melewati pintu kamar yang besar, dan menyusuri lorong yang panjang dan bersih. Meski tubuhnya hanya tubuh bayi, semangat dan determinasi dalam dirinya tak kalah dari seorang kesatria. Akhirnya, tangannya mencapai rerumputan di halaman luar. Namun saat merangkak di atas rumput yang dipenuhi kerikil tajam, ia merasakan sakit dan perih di telapak tangannya. Tapi ia tidak berhenti. Ia mengingatkan dirinya bahwa bayi normal tidak seharusnya merangkak di permukaan sekeras ini. Tapi ia bukan bayi biasa. Ia tahu, tubuh ini suatu hari akan menanggung masa depan yang sulit. Ia juga sadar bahwa tak ada yang benar-benar peduli pada anak-anak dari darah campuran, terutama yang lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan. Namun ia tidak takut. Hela bertekad, tubuh ini, tubuh asliku, tak perlu khawatir. Aku, Hela sang penyihir, akan menjadikannya penyihir terkuat di dunia. Dengan percaya diri yang membara,
Ia membayangkan hari di mana tubuh ini mampu mengguncang kekaisaran Heiron dan menaklukkan keluarga Clown di bawah telapak kakinya. Karena selama ia masih hidup dan berada dalam tubuh ini, ia yakin bahwa semua itu akan menjadi kenyataan. Kini, ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Perasaan percaya dirinya semakin menguat, seolah-olah hidupnya kini mengalami perubahan yang begitu signifikan dan membahagiakan. Ia merasa hidungnya semakin mancung, sebuah ungkapan yang baginya bermakna positif, seakan semuanya berjalan sesuai harapan. Dengan penuh semangat, ia menunjuk ke arah sebuah taman yang terlihat asri dan menenangkan. Disinilah tempatnya, gumamnya pelan. Tempat itu memiliki sesuatu yang ia butuhkan, air. Namun, saat ia berjalan menyusuri taman itu, hatinya diliputi kebingungan. Ia tidak melihat satu orang pun sepanjang perjalanan, membuatnya sedikit cemas, meski tetap berusaha tenang. Meski tidak ada orang lain di sekitarnya, ia justru merasa senang. Suasana yang hening dan damai menenangkan pikirannya. Ia pun mulai memikirkan kemungkinan menjadikan taman itu sebagai tempat persembunyiannya. Selain itu, tempat tersebut juga cocok untuk mencuci empeng kesayangannya yang sudah lama kotor. Setelah mengamati sekeliling, akhirnya ia menemukannya, sebuah tempat tersembunyi di balik gerbang yang dipenuhi tanaman merambat dan dedaunan rimbun. Di balik gerbang itu, terbentang pemandangan indah, sebuah kolam yang tenang, jernih, dan memantulkan cahaya matahari yang menyusup di antara dedaunan. Ia merasa sangat senang dan bersemangat. Ia pun mulai berpikir untuk mengucapkan selamat tinggal pada empeng kotornya yang selama ini menemaninya. Hari itu, ia ingin membersihkannya, membuat empeng itu kembali bersih dan nyaman. Namun, saat ia hendak mencuci empeng itu, muncul perasaan gelisah yang mengganggu pikirannya. Empeng itu belum juga menyentuh permukaan air, meskipun ia sudah mencoba menjulurkan tangannya sekuat mungkin. Ia pun mulai mengeluhkan pinggangnya yang terasa kaku dan tidak bisa ditekuk dengan mudah. Apakah aku tidak memiliki tulang punggung? Gumamnya dalam hati, penuh rasa heran dan frustrasi. Ia merasa kesulitan hanya untuk membungkuk, sesuatu yang seharusnya sederhana. Ia bahkan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam kolam, namun menyadari bahwa tingkat konsentrasinya dalam air sangat rendah. Jika ia memaksakan diri menggunakan sihir di dalam air, akibatnya bisa sangat buruk dan tak terduga. Meski demikian, ia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap bertekad bahwa jika tidak menemukan solusi, maka ia tidak akan bisa menyucikan empeng itu. Ia mulai mengedarkan pandangan, mencari benda apapun yang bisa menopang tubuhnya, agar ia bisa lebih mudah menjangkau permukaan air. Tak lama kemudian, sebuah ide brilian muncul di benaknya. Jika ia tidak bisa mencapainya dalam posisi duduk, maka satu-satunya cara adalah dengan tengkurap. Ia pun tersenyum bangga pada dirinya sendiri, memuji kecerdasannya yang luar biasa. Dengan penuh hati-hati, ia mendekat ke tepi kolam. Empeng itu hampir mencapai air. Ia merasa usahanya akan segera membuahkan hasil. Dengan perasaan penuh harap, akhirnya ia berhasil mencelupkan tangannya ke dalam air. Perasaan lega dan bahagia membanjiri hatinya. Ia membayangkan betapa nikmatnya menggigit empeng yang sudah bersih dan segar kembali. Saking senangnya, ia mulai mengayunkan tangannya di dalam air, bermain-main sambil membasahi empeng tersebut. Namun, empeng itu masih terlihat agak kotor, membuatnya heran dan bertanya-tanya, sebenarnya seberapa kotor si empeng ini? Meski belum benar-benar bersih sempurna, ia tetap merasa damai. Setidaknya empengnya sudah terkena air, dan itu cukup membuat hatinya tenang. Namun, tanpa ia sadari, tiba-tiba muncul sesosok makhluk misterius dari belakangnya. Sosok itu perlahan mendekat dengan langkah tenang namun penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, sosok itu berkata dengan suara terkejut, "Apa-apaan ini?" Ucapan itu membuat Hela, si pemilik empeng, kaget bukan main. Saking terkejutnya, tanpa sengaja ia melemparkan empengnya ke udara. Empeng itu melayang tinggi, ia tersadar bahwa empeng kesayangannya telah terlepas dari genggaman tangannya. Dengan mata membelalak, ia melihat empeng itu melayang jauh darinya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat dan berusaha mengejar empeng tersebut. Ia berlari dan melompat, tubuhnya bergerak cepat menuju arah jatuhnya empeng, yang kini semakin dekat dengan sosok asing tadi. Empeng itu mulai jatuh, dan Hela pun ikut terjatuh bersamanya. Waktu seolah melambat. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu. Namun sebelum waktu memasuki detik ketiga, tangan Hela yang cekatan berhasil meraih empeng itu tepat waktu. Ia menggenggamnya erat, penuh rasa lega. Ia merasa sangat bahagia karena telah berhasil menyelamatkan benda berharganya. Ia tahu betul akan slogan terkenal, makanan atau benda yang jatuh ke tanah tidak akan menjadi kotor jika diambil sebelum 3 detik. Dan kini, ia telah membuktikannya. Empeng itu belum menyentuh tanah selama 3 detik. Namun, sebelum ia sempat bersorak kegirangan, sosok misterius itu kembali berbicara. Kali ini, dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, siapa sebenarnya bayi ini? Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan.
Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.